Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin wadin. Assalatu wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu metode penelitian kuantitatif Dr. Zulfa Ismawati, MPD, dan teman-teman yang seperjuangan yakni MD 3A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan teman saya, yakni populasi penelitian, sampel, dan teknik sampling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran sampel. Teman-teman ada yang tahu apa itu ukuran sampel? Ukuran sampel sendiri itu adalah perencanaan sampel dengan bobot yang representatif, kadang kurang memuaskan peneliti. Kenapa? Karena kadang upaya mendeskripsikannya itu mendeskripsikan populasi itu kurang berhasil. Sebabkan karena populasi sendiri memiliki ciri tak terhingga, maka dari itu harus dilakukan perhitungan secara pasti jumlah besarnya. Nah, sampel itu untuk populasi sendiri itu adalah sebuah ukuran dalam penelitian kuantitatif. Hal ini sebenarnya itu adalah jalan pintas untuk menghindari berbagai kesulitan karena populasi sendiri itu memiliki karakter yang sukar digambarkan. Selanjutnya adalah rumus perhitungan besaran sampel. Di sini saya akan menerangkan tentang rumus perhitungan besaran sampel. Yang pertama yaitu N. N itu adalah jumlah sampel yang dicari. Dan N besar itu adalah jumlah populasi. D kecil itu adalah nilai presisi atau nilai yang ditentukan dalam suatu contoh, yaitu 90% atau kalau biasanya di dalam matematika itu dinamakan alfabet. Kalau di dalam penelitian kuantitatif yaitu taraf signifikan atau taraf nyata. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Di sini ada beberapa ahli mengatakan, yang pertama yaitu menurut Burhan Bunin, sampling adalah pembicaraan atau bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, di mana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif. Menurut Nanang Martono, teknik sampling adalah metode atau cara menentukan sampel dan besaran sampel. Sedangkan menurut Profesor Sugiono, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Selanjutnya adalah skematis teknik sampling, di mana skematis teknik sampling sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu probability sampling atau non-probability sampling. Nah, di sini yang pertama yaitu probability sampling itu ada 4. Yang pertama yaitu
simple random sampling. Yang kedua, proportionate stratified atau random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Yang keempat yaitu area cluster atau sampling menurut daerah. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan apabila populasi itu mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dan yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini itu menjelaskan di mana teknik ini nantinya digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi strata itu berkurang dari proporsional. Yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling, di mana teknik sampling ini merupakan teknik daerah yang digunakan untuk menentukan sampling. Nah, apabila menentukan sampel itu dengan objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas, misalnya itu dari suatu penduduk atau suatu negara ataupun juga provinsi atau juga bisa kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling ini ada menurut Profesor Sugiono itu ada 6. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Yang dimaksud dengan sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut itu sendiri. Yang kedua yaitu sampling quota. Nah, teknik ini itu untuk menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau jumlah kota yang diinginkan seorang peneliti. Nah, sebagai contohnya itu kita akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Yang selanjutnya yaitu sampling insidental. Nah, teknik ini sendiri itu mempunyai arti yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Maksudnya adalah siapa saja secara kebetulan atau insidental ini bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Contohnya itu bila dipandang oleh orang itu kebetulan ditemui atau cocok dengan sumber data penelitian tersebut. Yang keempat yaitu sampling persuasif. Nah, teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Maksudnya misalnya itu akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, misalnya itu sampel sumber datanya itu adalah orang yang ahli makan, itu contohnya. Atau bisa penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel itu sendiri datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih dicocokkan digunakan untuk penelitian kualitatif biasanya, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maksud dari sampling jenuh ini sendiri itu biasanya itu sering dilakukan bila jumlah populasinya itu relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Nah, penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan atau yang sangat kecil, istilah lainnya itu biasanya sampel, ya ini tadi sampel jenuh atau sampel jenuh itu atau sensus gitu, di mana semua anggota populasi ini dijadikan sampel. Nah, yang terakhir ya ini snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Nah, maksud ibaratnya itu ibarat bola salju yang menggelindingi, yang lama-lama itu menjadi besar gitu. Nah, dalam penentuan sampel sendiri itu pertama dipilih 1 atau 2 orang. Nah, akan tetapi dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan tadi, maka selanjutnya yaitu peneliti mencari orang lain yang lengkap terhadap data yang diberikan tadi. Nah, di dalam sudut pandang itu lebih tahu atau dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya tadi. Begitupun seterusnya dalam teknik snowball sampling itu. Nah, sehingga jumlah sampel itu sendiri itu semakin banyak. Nah, teknik pengambilan sampel itu ditujukan pada gambar-gambar berikutnya, kayak penelitian kualitatif yang lebih banyak menggunakan sampel snowball sampling itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.